Selamat datang di perkuliahan Sistem Manajemen Basis Data. Pada kesempatan kali ini, pembahasan yang akan disajikan adalah terkait dengan model data. Nah, untuk outline pertemuan kali ini tentang model data itu ada 8 hal yang akan dibahas. Yang pertama tentang hubungan antara fakta dunia nyata dan model. Kemudian yang kedua ada tentang model IR atau Entity Relationship. Kemudian ada diagram IR. Kemudian jenis entitas, jenis relasi, derajat relasi minimum. Kemudian ada istilah tentang perancangan data, yaitu spesialisasi, generalisasi, dan agregasi. Selanjutnya ada tentang proses lanjut dan isu-isu fleksibilitas dalam basis data. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan dibahas itu terkait dengan 3 hal. Nah, di halaman 2 tentang outline, di situ saya beri warna hitam untuk topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Nah, apa tujuan pembelajaran tentang model data? Yang pertama, diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan apa sebenarnya tujuan dari dilakukannya pemodelan data. Kemudian mahasiswa bisa memodelkan data dengan menggunakan metode pemodelan data yang disebut dengan entity relationship. Kemudian dari situ hasil model datanya diharapkan mahasiswa bisa menerjemahkannya ke dalam diagram yang disebut dengan diagram entity relationship atau ERD. Kemudian yang terakhir dari topik tentang model data ini, mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan konsep-konsep terkait dengan spesialisasi, generalisasi, dan agregasi dalam kaitannya dengan perancangan data. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana caranya melakukan pemodelan data, yang harus kita pahami mungkin terlebih dahulu adalah mengapa kita melakukan yang disebut dengan pemodelan data. Nah, pada slide keempat, di situ pada poin pertama disebutkan bahwa perancangan basis data dapat dengan membuat sebuah model data. Jadi pada kesempatan sebelumnya sudah dibahas tentang perancangan basis data yang dilakukan dengan cara normalisasi. Nah, perancangan basis data selain normalisasi itu bisa juga dilakukan dengan melakukan pemodelan data. Nah, kenapa perancangannya dilakukan dengan pemodelan data? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama itu terkait dengan kelangkaan datanya. Jadi model data, perancangan dengan model data dilakukan apabila data yang kita miliki tentang data yang akan kita masukkan ke dalam basis data itu masih kurang informasinya. Jadi adanya kelangkaan data, kemudian melakukan pemodelan data itu bisa memudahkan dalam melakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui apakah pemodelan datanya itu benar-benar sudah efisien apabila diterapkan ke dalam basis data fisik. Nah, kemudian apa definisi dari model data? Nah, definisi dari model data itu adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, kemudian semantik atau makna datanya, dan batasan data. Nah, dari sini, dari definisi yang kita lihat, nah model data itu adalah intinya, nanti ada di dalamnya adalah perangkat konseptual atau kita mengkonsepkan dulu data-data terkait dengan semesta pembicaraan data yang akan kita buat atau buatkan sebuah basis data. Nah, di dalam model data itu apa yang dilakukan? Nah, itu bisa tergambar dari kita menggambarkan datanya seperti apa, hubungan antar datanya seperti apa, kemudian makna datanya seperti apa, dan batasan-batasan datanya. Nah, sebenarnya model data yang seperti ini disebut dengan model data logik, tetapi istilahnya sering biasa digunakan atau disingkat saja dengan istilah model data. Pada slide kelima, jadi pemodelan data atau model data itu sebenarnya ada beberapa jenis. Nah, secara garis besar ada 2 model umum untuk model data. Yang pertama adalah model berdasarkan objeknya atau object based
logical model, kemudian ada model data berdasarkan record atau record-based logical model. Nah, yang untuk jenis model berdasarkan objek, di situ ada 4 jenis, kalau dilihat di slide 5. Jadi, yang pertama itu ada tentang model IR atau model ketergantungan entitas, kemudian ada model berorientasi objek, dan seterusnya. Nah, untuk pembahasan tentang model data, di kesempatan ini, itu yang dibahas hanya model pertama saja ini, yang dia termasuk model berdasarkan objek, yaitu model ketergantungan entitas atau entity relationship model. Kenapa model ini yang dibahas? Karena model IR ini adalah model untuk pemodelan data yang paling luas penggunaannya atau yang banyak digunakan untuk melakukan pemodelan data. Nah, sebelum melakukan pemodelan data, ada yang perlu diketahui, yaitu ada yang disebut dengan real world fact atau fakta dunia nyata. Nah, fakta dunia nyata ini apa maksudnya? Jadi, bukan dunia dan segala isinya yang dimaksud dengan fakta dunia nyata, melainkan kalau di dalam basis data, fakta dunia nyata merupakan semesta data yang belum terstruktur pada ruang lingkup data. Nah, jadi pada saat ingin dibuat sebuah basis data, nah ada semesta data yang ingin diterjemahkan ke dalam basis data atau yang ingin disimpan dalam basis data, dan data-data tersebut berada di ruang lingkup tertentu. Nah, mungkin contohnya adalah data akademik. Nah, kalau data akademik itu kan ruang lingkupnya ya berarti hanya terkait akademik atau misalnya data pada sebuah universitas. Nah, itu bisa disebut dengan fakta dunia nyata. Jadi data-data yang ada di suatu universitas, misalnya Universitas A, maka ruang lingkupnya disebut hanya di universitas itu saja atau semesta datanya hanya di universitas itu saja. Dan fakta-fakta yang ada di universitas itu terkait dengan akademiknya, nah itu disebut dengan dunia nyatanya atau fakta dunia nyatanya. Nah, untuk lebih memahami tentang fakta dunia nyata, pada slide ke-6 di situ ada dipaparkan tentang data dunia nyata itu yang seperti apa. Jadi prosesnya untuk memperoleh data dunia nyata itu seperti apa. Nah, yang pertama, seperti yang diketahui bahwa misalnya ada data yang diketahui. Nah, jadi kita memiliki data yang kita ketahui, kemudian data-data yang kita ketahui tersebut kemudian disimpan, yang tujuannya adalah data-data tersebut dapat diakses kembali. Nah, jadi datanya disimpan agar data-data yang diketahui tersebut dapat digunakan kembali. Nah, kemudian data yang tersimpan tersebut bisa dimanfaatkan dengan dilakukannya pengolahan data, yang tujuannya adalah setelah diolah data tersebut, maka akan diperoleh informasi. Hal lainnya juga yang dapat dilakukan adalah datanya yang kita punya itu dipilah sesuai dengan jenis dan fungsinya seperti apa. Jadi ini digolongkan data-data pada semesta pembicaraan atau ruang lingkup datanya dipilah sesuai dengan jenis dan fungsinya. Kemudian, kombinasi dari hasil pemilihan data tersebut dengan kebutuhan pengolahan data untuk menjadi informasi. Jadi, data yang sudah kita peroleh dari dunia nyata atau data yang dipunyai di dunia nyata tersebut apabila dikombinasikan dengan kebutuhan pengolahan datanya, ini menjadi model. Nah, berdasarkan pemodelan data yang berasal dari dunia nyata tersebut, ada 2 pertanyaan penting yang sebenarnya menjadi yang harus dijawab dalam pemodelan data itu sendiri. Nah, yang pertama adalah bagaimana struktur data atau keteraturannya dari data yang akan diimplementasikan ke dalam basis data secara fisik. Nah, apa yang dimaksud dengan basis data secara fisik ini? Itu adalah basis data yang sudah diterapkan atau sudah diimplementasikan pada sebuah basis data atau menggunakan DBMS.
Nah, itu yang disebut dengan basis data secara fisik. Nah, jadi bagaimana struktur dari data yang kita peroleh dari dunia nyata tersebut dibuat agar nanti bisa diimplementasikan ke dalam basis data secara fisik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua dari pemodelan data dunia nyata, apa saja karakteristik atau properti dari data-data yang kita peroleh dari dunia nyata? Jadi apa karakteristiknya? Kemudian bagaimana sebaiknya data tersebut direpresentasikan oleh struktur fisik. Nah, bagaimana contohnya dunia nyata? Jadi contohnya pada slide 8 di situ saya perlihatkan pertimbangan-pertimbangan untuk dunia nyata pada sistem perkuliahan. Nah, untuk langkah-langkah mendefinisikan pemodelannya, yang pertama yang harus dijawab pertanyaannya adalah di mana sistem perkuliahan ini akan diterapkan. Nah, contohnya pada sistem perkuliahan tentu saja sistem perkuliahan yang akan nanti menghasilkan data-data itu akan berbeda dengan misalnya antar data pada suatu universitas. Kemudian apa selain itu yang membedakan? Nah, yang membedakan adalah input, proses, dan outputnya. Input itu apa? Nah, data yang dimiliki untuk setiap perguruan tinggi itu pasti berbeda. Kemudian bagaimana proses-proses yang terjadi di sana, atau bagaimana data-data itu diproses, atau prosedur-prosedur perkuliahannya di sana itu bisa saja juga berbeda. Kemudian outputnya, informasi apa yang akan disajikan dari data tersebut, atau data-data apa yang akan disajikan pada sebuah sistem perkuliahan itu juga akan berbeda apabila tempatnya juga berbeda. Nah, di sini contohnya adalah perguruan tinggi X itu mempertimbangkan data seperti mahasiswa, dosen, kemudian ada data-data terkait kurikulum, ada ruang kuliah, ada penilaian, ada ujian, dan ada praktikum. Nah, data-data tersebut atau data-data yang dimiliki terkait dengan sistem perkuliahan itu dapat dibatasi atau diperluas sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya adalah pada suatu universitas ada data terkait dengan penjadwalan. Kemudian dimasukkan juga data terkait kehadiran mahasiswa. Karena mungkin di perguruan tinggi tersebut data kehadiran mahasiswa itu menjadi pertimbangan untuk penilaian dari perkuliahan. Sehingga data kehadiran mahasiswa ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang perlu jadi pertimbangan juga datanya apakah harus dibatasi atau diperluas sesuai kebutuhan adalah terkait dengan atribut satuan datanya. Nah, misalnya untuk atribut mahasiswa pada contoh data di kesempatan sebelumnya bahwa atribut untuk mahasiswa itu ada NIM, ada nama, kemudian ada alamat dan ada tanggal lahir. Nah, bisa saja di suatu perguruan tinggi selain data-data tersebut dibutuhkan juga data mahasiswa seperti data orang tua dan data jurusan, atau misalnya juga di perguruan tinggi yang lainnya ada yang membutuhkan misalnya atribut seperti jumlah saudara kandung atau mungkin data golongan darah dan sebagainya. Nah, ini yang dikatakan bahwa data yang kita butuhkan itu akan berpengaruh terhadap di mana sistem perkuliahan itu akan diterapkan. Nah, kemudian perbedaan lain yang mungkin saja terjadi dalam fakta dunia nyata seperti representasi atribut. Mungkin pada sebuah lingkungan penerapan sebuah basis data atau dunia nyata ada yang memiliki data jurusannya yang ditulis lengkap seperti informatika, ekonomi, sastra Jepang. Nah, mungkin di universitas atau perguruan tinggi lain ada yang data jurusannya itu hanya dengan melakukan pengkodean, misalnya informatika dikodekan dengan IF atau misalnya sastra Jepang dikodekannya dengan SJ.
Nah, ini bisa saja juga dunia nyata tersebut dengan sistem yang sama itu menghasilkan cara representasi atribut yang berbeda. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan pada slide 8 tadi tentang fakta dunia nyata atau model dunia nyata, diperoleh bahwa ketidakteraturan itu ada di sana karena ada beberapa perbedaan, kemudian perlu pertimbangan banyak hal. Karena kedua hal ini, jadi adanya ketidakteraturan pada model dunia nyata. Kemudian ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam model dunia nyata tersebut. Nah, menjadikan implementasi secara langsung dunia nyata yang kita maksud adalah data-data yang ada pada dunia nyata ke dalam sebuah basis data fisik atau sudah datanya disimpan dalam komputer dengan menggunakan teknologi basis data, ini akan menjadi sulit. Nah, oleh karena itu untuk menjembatani pengimplementasian dari dunia nyata ke dalam sebuah basis data fisik akan dibutuhkan adalah model data logik atau disebut saja dengan model data. Nah, dalam hal ini pembahasannya kita akan melakukan model data dengan menggunakan model data entity relationship. Nah, bagaimana melakukan model data menggunakan model IR ini? Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan IR model, kemudian apa saja komponen-komponen yang ada di dalam model ini. Nah, yang pertama dalam istilah bahasa asingnya atau bahasa Inggris, model entity relationship ini disebut dengan entity relationship model. Maaf, di sini ada kekurangan huruf A di poin pertama, atau IR model. Jadi nanti kalau menggunakan atau membaca referensi berbahasa Inggris, nah IR model ini atau model entity relationship ini disebut dengan entity relationship model. Atau kalau kita bahasa Indonesiakannya disebut dengan model keterhubungan entitas. Tetapi dalam bahasa Indonesia pun literatur bahasa Indonesia itu istilah yang umum digunakan itu adalah istilah model entity relationship ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan di pemodelan ini adalah seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya tadi, bahwa akan dilakukan penerjemahan semesta data yang diperoleh dari dunia nyata atau semesta data yang ada di dunia nyata diterjemahkan ke dalam diagram. Nah, diagramnya itu disebut dengan diagram IR atau diagram IRD. Nah, kemudian yang harus kita ketahui bahwa model entity relationship ini memiliki beberapa komponen. Jadi komponen ini juga nanti yang akan diidentifikasi dari semesta data di dunia nyata. Yang pertama ada komponen yang disebut dengan entitas atau entity. Kemudian ada komponen kedua yang disebut dengan relasi atau relation. Kemudian yang ketiga, komponennya ada yang disebut dengan atribut atau properti. Nah, komponen yang pertama ada yang disebut dengan entitas dan ada juga yang disebut dengan himpunan entitas, atau bahasa asingnya, bahasa Inggrisnya entity dan entity set. Nah, apa yang disebut dengan entitas? Entitas di sini yang dimaksud adalah menunjuk ke individu suatu objek. Contohnya entitas itu seperti apa? Jadi individu di sini tidak hanya terkait dengan manusia, tetapi juga terkait dengan objek. Nah, entitas itu misalnya adalah contohnya kursi yang kita duduki. Jadi dia objeknya lebih spesifik. Nah, kursi yang diduduki atau mungkin seseorang yang menjadi mahasiswa di perguruan tinggi A, atau misalnya tetangga kita yang menjadi dokter di rumah sakit B dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan entitas. Jadi dia adalah individu yang menunjuk ke suatu objek. Nah, kemudian apa yang disebut dengan himpunan entitas? Nah, di sini ada kata himpunan. Jadi kumpulan dari entitas itu tadi atau rumpun dari individu yang kita maksud. Nah, misalnya apa? Misalnya dokter. Nah, di dalam
himpunan entitas dokter ini tentu saja ada entitas-entitas di dalamnya atau individu-individu yang di dalamnya. Misalnya dokter A atau dokter B atau dokter C ini sama-sama dokter, jadi dia digabungkannya di dalam sebuah himpunan entitas yang disebut dengan dokter. Begitu pula dengan pasien. Nah, kalau di sini pasien itu bukan entitas tetapi himpunan entitas. Karena di dalam pasien ada individu-individu yang secara spesifik ditujukan ke suatu objek. Seperti itu. Nah, namun banyak juga literatur yang menggunakan istilah entitas untuk menyebutkan himpunan entitas. Mungkin karena ini ada kemudahan dalam penyebutannya. Jadi ada yang menggunakan istilah entitas saja untuk menyebut sebuah himpunan entitas. Nah, jadi nanti kalau membaca literatur, ada mungkin beberapa literatur yang menyebutkan himpunan entitas ini sebagai entitas. Nah, pada slide 12, di situ saya tampilkan sebuah tabel, itu merupakan tabel mahasiswa. Nah, yang mana yang disebut dengan entitas, himpunan entitas, dan atribut entitas. Nah, ini mungkin sudah ada contohnya di kesempatan sebelumnya, penjelasan sebelumnya. Ya, contohnya di sini, ini ada tabel mahasiswa, yang mana yang disebut dengan entitas. Ya, yang pertama, misalnya kita bisa lihat di situ, record yang pertama pada tabel ini bisa disebut dengan entitas pertama. Atau mahasiswa dengan nama Ali Akbar, ini entitas pertama. Kemudian mahasiswa dengan nama Budi Haryanto, ini entitas kedua, dan seterusnya. Nah, di dalam entitas ini, di dalam tabel ini ada 4 entitas. Nah, semua 4 entitas ini itu disebut dengan himpunan entitas. Himpunan entitasnya bisa disebut dengan mahasiswa. Nah, kemudian NIM, nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir ini disebut dengan atribut entitas. Jadi pada himpunan entitas mahasiswa memiliki 4 entitas, kemudian memiliki juga 4 atribut entitas. Nah, yang pada slide ke-13, komponen selanjutnya adalah ada yang disebut dengan atribut atau properti. Nah, atribut itu apa? Jadi, atribut adalah deskripsi karakteristik dari entitas itu sendiri. Jadi, ada yang disebut dengan karakteristik. Nah, kalau karakteristik seperti ini itu biasanya menunjukkan ke identitas dari entitas itu sendiri. Nah, kemudian dalam pemodelan data, penentuan atribut yang relevan itu sangat penting. Kenapa bisa demikian? Karena bisa saja suatu entitas itu memiliki banyak atribut, tetapi tidak semua atribut itu akan dimasukkan ke dalam pemodelan data atau dibuatkan atau dimasukkan ke dalam basis data secara fisik. Jadi akan dipilih atribut-atribut yang relevan atau memang yang dibutuhkan untuk pengaksesan data pada fakta dunia nyata atau pada dunia nyatanya. Kemudian ada juga nanti sebuah kasus dalam perancangan basis data bahwa atribut yang digunakan atau atribut yang ada pada pemodelan itu tidak terdapat pada fakta dunia nyatanya. Nanti pada penjelasan-penjelasan sebelumnya nanti diberikan contohnya seperti apa. Kemudian hal yang penting lainnya dalam penentuan atribut ini adalah atribut-atribut harus dapat dibedakan jenis atributnya. Nah, ini sudah ada pada penjelasan sebelumnya, jenis-jenis atribut itu bisa dibuka lagi penjelasannya. Jadi yang paling penting diidentifikasi pada saat pemodelan data adalah yang mana yang termasuk atribut key atau primary key, yang mana atributnya yang tergolong ke dalam atribut deskriptif. Nah, kita lanjut pembahasan tentang relasi pada slide 14. Ada relasi dan himpunan relasi, atau dalam bahasa asingnya, bahasa Inggrisnya, dalam referensinya nanti didapatkan istilah relationship dan relationship sets. Nah, apa yang dimaksud dengan relasi dalam model entity relationship?
Ini menunjukkan, jadi relasi itu menunjukkan hubungan antara sejumlah entitas pada suatu himpunan entitas yang berbeda. Jadi bagaimana relasi antara sejumlah entitas, misalnya pada himpunan entitas A dengan beberapa entitas atau sejumlah entitas pada sebuah himpunan entitas lainnya, misalnya sebuah himpunan entitas B. Nah, bagaimana contoh relasi? Nah, itu di situ disebutkan misalnya ada entitas mahasiswa, entitas mahasiswa dengan NIM 10001 bernama Ali Akbar mempunyai relasi dengan entitas pada himpunan entitas kuliah, di mana entitas ini adalah IF1001 struktur data. Nah, ini relasinya seperti ini disebut dengan relasi. Nah, kumpulan semua relasi antara entitas-entitas pada himpunan entitas disebut dengan himpunan relasi. Jadi, kalau di sini contohnya antara himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas kuliah itu memiliki satu relasi, yaitu antara entitas Ali Akbar dan kuliah struktur data. Nah, kemudian kalau misalnya di himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas kuliah ini memiliki entitas lain yang berelasi, ini disebut dengan himpunan relasi. Nah, tetapi sama halnya dengan tadi, terkait dengan entitas dan himpunan entitas, dalam beberapa literatur atau umumnya himpunan relasi ini disebut juga dengan relasi. Nah, bagaimana contohnya relasi antara himpunan entitas? Nah, di sini bisa dilihat misalnya ada himpunan entitas mahasiswa dan ada himpunan entitas kuliah di sini. Mahasiswa ini menggambarkan entitas-entitas mahasiswa, kemudian untuk kuliah menggambarkan entitas atau datanya tentang entitas mata kuliah. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terjadi beberapa relasi antar entitas-entitas yang ada pada kedua himpunan entitas ini. Nah, bisa dilihat pada entitas pertama itu terdapat 3 relasi atau membentuk 3 relasi dengan himpunan entitas kuliah, di mana Ali Akbar dia berelasi dengan struktur data, kemudian berelasi dengan entitas bahasa Indonesia, kemudian berelasi juga dengan entitas matematika. Kemudian ada entitas ketiga atau Indah Susanti, dia berelasi dengan 2 entitas pada himpunan entitas kuliah, yaitu pada struktur data dan bahasa Indonesia. Kemudian ada Hasanuddin yang hanya membentuk satu relasi dengan himpunan entitas kuliah. Kemudian ada juga, jadi ini mungkin saja terjadi bahwa ada sebuah entitas yang memang tidak berelasi dengan satu entitas di himpunan entitas yang lain. Nah, kemudian semua entitas-entitas yang terjadi pada kedua himpunan, semua relasi yang terjadi pada kedua himpunan entitas ini, itu yang disebut dengan himpunan relasi. Nah, kemudian ada hal penting yang harus diketahui terkait dengan relasi ini. Jadi dalam pemodelan model IR, penting untuk melakukan pemberian nama pada himpunan relasi antara himpunan entitas. Nah, di sini jadi himpunan relasi yang terbentuk ini penting untuk diberikan nama. Nah, misalnya di sini kita bisa lihat bahwa himpunan entitas diberi nama dengan mahasiswa. Kemudian himpunan entitas pada kolom sebelah kanan itu disebut dengan kuliah. Nah, himpunan relasi yang terjadi antara himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas nama kuliah ini juga diberikan nama. Nah, contohnya bisa diberi nama mungkin dengan mempelajari atau belajar. Nah, misalnya di sini Ali Akbar mempelajari atau belajar struktur data, atau Ali Akbar mempelajari matematika. Dan biasanya penamaan untuk himpunan entitas itu berupa kata kerja. Nah, seperti itu. Nah, ini
kalau misalnya bisa dilihat lagi di slide 15, itu ada entitas 2 pada himpunan entitas mahasiswa itu tidak memiliki relasi sama sekali dengan himpunan entitas pada kuliah. Karena mungkin fakta dunia nyatanya bisa saja seorang mahasiswa itu tidak memprogram mata kuliah apapun dalam satu semester, misalnya karena cuti. Nah, seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan relasi, ada yang disebut dengan kardinalitas atau derajat relasi. Ini juga satu hal dalam pemodelan IR yang harus diketahui. Apa yang dimaksud dengan kardinalitas? Nah, kardinalitas adalah jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lainnya. Nah, kalau misalnya tadi contohnya pada slide 15 itu kita lihat ada himpunan entitas mahasiswa, ada himpunan entitas kuliah. Jadi apa itu kardinalitas antara kedua himpunan entitas ini adalah berapa maksimum relasi yang bisa terbentuk antara satu entitas di himpunan dengan entitas di himpunan entitas mahasiswa dengan entitas di himpunan entitas kuliah. Nah, itu jumlah relasinya. Kalau di sini bisa kita lihat jumlah maksimumnya itu ada 3, karena yang paling banyak relasinya misalnya si Ali Akbar ini. Nah, itu yang disebut dengan kardinalitas atau derajat relasi. Nah, dalam kardinalitas atau derajat relasi ada 4 jenis. Jenis kardinalitas. Yang pertama ada yang disebut dengan 1 ke 1 atau one to one. Kemudian ada 1 ke banyak atau one to many. Kemudian ada banyak ke 1 atau many to one. Kemudian ada banyak ke banyak atau many to many. Nah, bagaimana yang disebut dengan kardinalitas 1 ke 1 atau one to one? Nah, misalnya di sini kalau saya perlihatkan ada sebuah himpunan entitas A yang dia memiliki 4 entitas, kemudian ada himpunan entitas B yang memiliki juga 4 entitas. Nah, kalau kardinalitasnya 1 ke 1 berarti himpunan entitas ini hanya berelasi satu entitas pada himpunan entitas A itu hanya berelasi paling banyak 1 dengan satu entitas pada himpunan B. Begitupun sebaliknya. Satu entitas pada himpunan B hanya bisa berelasi dengan satu entitas pada himpunan. Mungkin contoh dari jenis kardinalitas 1 ke 1 ini misalnya ada himpunan entitas tentang lurah. Jadi lurah misalnya ada Pak A, ada Ibu B, kemudian ada himpunan entitas kelurahan. Misalnya kelurahannya kelurahan KA, kelurahan KB misalnya. Nah, ini relasi antara himpunan entitas lurah dan himpunan entitas kelurahan ini hanya bisa 1 ke 1, yang artinya bahwa satu lurah hanya bisa mengepalai satu kelurahan. Kemudian satu kelurahan juga hanya bisa dikepalai oleh satu lurah. Jadi tidak mungkin ada satu kelurahan yang dia dipimpin oleh 2 orang lurah. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau sejauh yang saya ketahui, satu lurah itu hanya bisa menjadi memimpin satu kelurahan. Seperti itu contohnya relasi 1 ke 1. Nah, kemudian di slide 18, di situ ada relasi 1 ke banyak. Nah, kalau relasi 1 ke banyak ini adalah contohnya pada himpunan entitas A, satu entitas di dalam himpunan entitas A itu bisa berelasi dengan
lebih dari satu entitas pada himpunan entitas B. Namun, satu entitas pada himpunan entitas B hanya bisa berelasi dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Nah, ini disebut dengan satu kebanyak. Ini mungkin contohnya kalau mungkin contohnya bisa kalau himpunan entitasnya ini saya contohkan saja, yang di sini adalah jenis bilangan. Contohnya saja, kemudian di B ini adalah bilangan. Nah, ini kalau jenis bilangan misalnya ada ganjil dan misalnya di himpunan entitas bilangan ada 2, ada 4, ada 7, ada 9. Nah, ini kalau kita buatkan sebuah relasi antara bilangan dengan jenis bilangannya, jadi kalau 2 itu genap, kemudian 4 itu genap juga, kemudian 7 itu ganjil, kemudian 9 itu ganjil. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa satu entitas pada entitas jenis bilangan ganjil atau entitas A itu bisa berelasi dengan lebih dari satu entitas atau banyak entitas pada entitas B. Misalnya ganjil itu berelasi dengan 7, kemudian berelasi juga dengan entitas 9. Nah, di sini entitasnya, satu entitas pada jenis bilangan itu bisa memiliki relasi dengan lebih dari satu entitas pada himpunan entitas B atau yang disebut dengan banyak. Nah, begitupun dengan genap. Nah, namun kalau satu kebanyak, satu entitas pada himpunan entitas bilangan di sini hanya bisa berelasi dengan satu entitas pada jenis bilangan. Nah, contohnya 2, dia berelasinya dengan genap. Kemudian 4 juga genap, jadi dia masing-masing hanya berelasi dengan satu entitas pada himpunan entitas jenis bilangan. Jadi tidak ada misalnya entitas 2 dia berelasi dengan ganjil, berelasi juga dengan genap. Nah, jadi dia hanya pemetaannya dari bilangan, himpunan entitas bilangan hanya bisa berelasi dengan satu entitas pada himpunan entitas bilangan. Nah, kalau banyak ke satu, relasi yang ketiga banyak ke satu. Nah, ini kalau banyak ke satu hanya kebalikan dari satu ke banyak. Nah, jadi kalau banyak ke satu, berarti himpunan entitas yang ada pada himpunan entitas A itu hanya bisa berelasi satu entitas dengan himpunan entitas B. Tetapi sebaliknya, satu entitas pada himpunan entitas B itu bisa berelasi dengan lebih dari satu entitas pada himpunan entitas A. Nah, ini contohnya kalau bilangan tadi tinggal dibalik. Kalau misalnya yang satu kebanyak, jenis bilangannya itu ada di himpunan entitas A atau di sebelah kiri, kemudian bilangannya di sebelah kanan. Nah, ini kalau dibalik, himpunan entitas bilangan berada pada posisi himpunan entitas A atau sebelah kiri, kemudian jenis bilangan berada pada sebelah kanan. Nah, itu relasinya berubah menjadi banyak ke satu. Kemudian ada himpunan banyak ke banyak. Nah, ini kalau himpunan banyak ke banyak artinya entitas pada himpunan entitas A bisa berelasi dengan lebih dari satu entitas pada himpunan entitas B, dan satu entitas pada himpunan entitas B bisa berelasi dengan lebih dari satu entitas pada himpunan entitas A. Relasi seperti ini pada kasus dunia nyatanya banyak ditemukan. Contohnya mungkin pada kasus basis data untuk akademik atau perkuliahan tadi bisa ditemui di kuliah sama mahasiswa. Kalau bisa dilihat tadi contohnya pada slide sebelumnya, di mana entitas-entitas mahasiswa itu bisa berelasi dengan banyak entitas kuliah,
Begitupun sebaliknya, satu entitas kuliah itu bisa berelasi dengan lebih dari satu entitas pada himpunan entitas mahasiswa, yang artinya satu orang mahasiswa itu bisa mengambil atau mempelajari lebih dari satu mata kuliah. Begitupun sebaliknya, satu kuliah itu bisa dipelajari atau bisa diikuti lebih dari satu mahasiswa. Nah, relasi antara himpunan entitas ini dimasukkan ke dalam jenis kardinalitas banyak ke banyak. Nah, kemudian kita masuk ke diagram entity relationship. Nah, setelah tadi diketahui model-model IRD-nya, diketahui komponen-komponennya, maka selanjutnya adalah menerjemahkan model entity relationship ke dalam bentuk diagram. Nah, apa yang disebut dengan diagram entity relationship? Jadi dia penggambaran secara sistematis model entity relationship dengan menggunakan diagram. Jadi ada penggambaran dari model-model yang sudah kita tentukan tadi, komponen-komponennya. Nah, bagaimana diagramnya? Jadi di sini dalam hal dikatakan diagram, ada notasi-notasi simboliknya. Nah, pada diagram IR atau IRD ini, saya sebut saja IRD, himpunan entitas E misalnya, itu disimbolkan dengan persegi panjang seperti ini. Pada slide 21 bisa dilihat. Jadi digambar kotaknya, kemudian nama himpunan entitasnya ditulis di dalam kotak tersebut. Nah, kemudian untuk atribut itu dibedakan atas dua jenis, tetapi model simbolnya sama, yaitu bundar seperti ini. Kalau untuk atribut deskriptif, misalnya nama atributnya A, maka ditulis A seperti ini. Nah, kalau jenis atributnya adalah sebuah key, maka pada nama atributnya diberi garis bawah. Nah, kemudian kalau himpunan relasi itu digambarkan sebagai belah ketupat seperti ini simbolnya, kemudian dituliskan nama relasinya di dalam simbol tersebut. Nah, kemudian ada yang disebut dengan link atau garis. Nah, ini penghubung antara himpunan entitas dengan himpunan relasi, atau penghubung antara himpunan entitas dengan atribut atau himpunan relasi dengan atributnya. Jadi himpunan entitas yang kemudian dia memiliki relasi, kemudian dia berelasi dengan himpunan entitas lain, itu dihubungkannya dengan menggunakan garis link ini. Nah, pada slide 22 di situ ada contoh penggambaran IRD atau Entity Relationship Diagram beserta dengan kardinalitasnya. Jadi contoh pada slide nomor 22 di situ IRD untuk relasi one to one atau satu ke satu, ada himpunan entitas dosen, kemudian dia punya relasi yang namanya mengepalai, kemudian ada himpunan entitas jurusan. Nah, sebagaimana diketahui, satu dosen hanya bisa terdapat satu dosen yang bisa mengepalai satu jurusan, kemudian satu jurusan itu hanya bisa dikepalai oleh dosen. Jadi tidak ada seorang dosen yang dia mengepalai lebih dari satu jurusan. Begitupun sebaliknya, jadi satu jurusan atau satu program studi hanya bisa dikepalai oleh satu orang dosen. Jadi ketua jurusannya hanya boleh satu. Nah, relasi untuk himpunan entitas ini masuknya ke kardinalitas 1 ke 1. Nah, digambarkannya seperti ini. Jadi himpunan entitas, kemudian ada relasinya, ada nama relasinya, kemudian kardinalitasnya ditulis seperti ini. Jadi kalau kardinal 1 ke 1, maka dituliskan angka 1 yang berada pada garis link yang bisa dilihat pada gambar, kemudian jurusan juga 1. Kemudian dituliskan atribut-atribut dari himpunan entitas tersebut. Misalnya himpunan entitas dosen, atributnya ada 2, ada nama dosen, kemudian ada alamat dosen. Nah, yang menjadi key-nya atau primary key itu ada nama dosen, sehingga nama atributnya diberi garis bawah. Kemudian alamat dosen itu merupakan atribut deskriptif, maka tidak diberi garis bawah. Kemudian untuk jurusan juga seperti itu, ada kode jurusan, ada nama jurusan, misalnya yang jadi di sini pada kasus ini yang menjadi primary key itu adalah kode jurusan, maka nama atributnya diberi garis bawah. Nah, kemudian kalau untuk penggambaran IRD
untuk relasinya sendiri itu dia memiliki juga atribut. Atributnya itu berasal dari mana? Jadi atributnya itu berasal dari atribut key yang atribut key dari himpunan entitas yang dihubungkan. Jadi misalnya himpunan mengepalai, relasi mengepalai ini dia menggambarkan relasi antara dosen dan jurusan, maka primary key yang ada pada dosen itu dan primary key yang ada pada jurusan menjadi key pada relasi mengepalai. Nah, di sini bisa dilihat ada nama dosen, itu digarisbawahi juga. Kemudian ada kode jurusan yang berasal dari jurusan, itu juga digarisbawahi. Nah, kemudian untuk relasi itu juga sangat memungkinkan untuk menambahkan atribut lain yang memang bisa timbul akibat dari relasi tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini bisa dilihat bahwa jadi untuk slide nomor 22 itu mestinya ini tidak ada waktu dan ruang. Ini agak keliru. Sorry. Jadi ini tidak ada. Nah, jadi untuk relasi mengepala ini hanya ada nama dosen dan kode jurusan saja. Nah, untuk key yang berasal dari, jadi key pada sebuah relasi yang berasal dari primary key himpunan entitas yang dihubungkan itu disebut dengan foreign key. Jadi pada relasi mengepalai ini foreign key-nya adalah nama dos dan kode jurusan. Yang menggambarkan nanti dari datanya bisa diketahui bahwa dosen yang mana yang menjadi ketua jurusan pada jurusan yang mana, atau di jurusan suatu jurusan siapa dosen yang menjadi ketua jurusan pada jurusan tersebut. Nah, kemudian ada relasi satu ke banyak. Jadi relasi satu ke banyak contohnya adalah relasi antara dosen dengan kuliah. Nah, di sini kasusnya akan berelasi seperti ini apabila fakta dunia nyatanya atau sebuah ruang lingkup yang dibahas, ruang lingkup datanya adalah pada perguruan tinggi yang memiliki proses atau punya aturan bahwa satu mata kuliah itu hanya diajar oleh satu orang dosen. Jadi satu mata kuliah hanya diajar oleh satu orang dosen. Maka relasinya akan seperti ini, bahwa one to many, di mana satu dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya bisa diajar atau diampu oleh satu orang dosen. Nah, dia kan RD-nya seperti pada slide nomor 23. Nah, ada atribut. Nah, kemudian di sini ya yang tadi seperti saya sebutkan di slide sebelumnya bahwa atribut pada sebuah relasi bisa saja itu tidak hanya berasal dari atribut key dari himpunan entitas yang dihubungkannya. Nah, contohnya untuk mengajar, relasi mengajar di sini terdapat dua atribut tambahan yang tidak berasal dari himpunan entitas yang dihubungkannya, yaitu waktu dan ruang, di mana atribut ini muncul ketika ada relasi yang terbentuk, di mana kita ketahui bahwa pada saat dosen mengampu sebuah mata kuliah, maka ini bisa mengakibatkan sebuah relasi yang disebut mengajar. Ini bisa dihasilkan sebuah atribut, yaitu waktu dan ruangan. Jadi dosen mengajar mata kuliah itu bisa ada atribut atau data tentang waktunya kapan dan ruangannya di mana. Nah, foreign key untuk relasi ini yaitu nama dosen dan kode kuliah. Ini artinya bisa diketahui dari relasinya dosen mana dia mengajar mata kuliah apa saja, atau mata kuliah apa diajar oleh dosen siapa. Nah, kemudian ada relasi banyak ke banyak. Nah, ini tadi yang sudah saya kasih contoh, bahwa contohnya adalah mahasiswa dan kuliah. Nama relasinya adalah mempelajari, foreign key-nya ada nama dosen dan kode kuliah, kemudian ada tambahan. Nah, relasi antara mahasiswa dan kuliah ini bisa menimbulkan sebuah atribut, atau pada saat mahasiswa
melaksanakan perkuliahan atau mengambil suatu mata kuliah, maka ada sebuah atribut yang timbul, yaitu indeks nilai. Nah, maka relasi mempelajari ini memiliki satu tambahan atribut, yaitu atribut indeks nilai. Nah, kenapa indeks nilai mempelajari ini mengapa atribut indeks nilai ini dia beradanya di relasi mempelajari, bukan ada pada mahasiswanya? Karena indeks nilai itu dia akan muncul nilainya apabila si mahasiswa berelasi dengan kuliah atau dia mempelajari kuliah. Sedangkan kalau relasi ini tidak terbentuk, maka tidak ada atribut indeks nilai yang akan melekat pada mahasiswa. Nah, itulah sebabnya kenapa atribut indeks nilai ini melekat pada relasinya, bukan melekat pada misalnya himpunan entitas mahasiswa ataupun himpunan entitas kuliah. Nah, itu tadi pembahasan tentang kesempatan kali ini terkait dengan model data. Untuk outline atau subtopik lainnya, saya akan jelaskannya di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.